Kali ini kita akan bahas apa yang spesial dari layar laptop gaming. Nah, kalau sebelumnya kita udah bahas mengenai CPU, GPU, hingga sistem pendinginan sebuah laptop gaming, sekarang kita akan bahas part yang gak kalah pentingnya, layar laptop gaming. Ya, ini adalah video kelima dari seri video mengenal laptop gaming. Ya, layar atau monitor yang digunakan pada laptop gaming itu pada umumnya berbeda kalau dibandingkan dengan layar atau monitor yang dipakai di laptop thin and light biasa. Perbedaan yang paling signifikan itu biasanya ada di refresh rate layarnya. Laptop thin and light atau yang tipis-tipis itu ya, umumnya refresh rate itu standarnya di 60 Hz atau untuk beberapa yang kelas premium itu bisa 90 atau 120 Hz. Nah, kalau dibandingkan dengan layar laptop gaming ini jauh ya, karena refresh rate-nya bisa lebih tinggi lagi dan bisa sekitar 240 Hz. Tapi udah tahu belum sih refresh rate ini sebenarnya apa sih? Nah, sederhananya refresh rate itu adalah seberapa sering layar laptop memperbarui gambar setiap detik atau menggambar ulang setiap detik. Nah, kalau refresh rate 60 Hz artinya layar laptop itu mampu menampilkan total 60 gambar per detik. Nah, kalau refresh rate 240 Hz berarti layarnya bisa menampilkan hingga 240 gambar dalam tiap detiknya. Semakin tinggi refresh rate-nya, gerakan gambar di layar juga harusnya jadi semakin smooth ya. Nah, keuntungan refresh rate tinggi ini bukan hanya gambar yang lebih smooth loh sebenarnya ya. Secara teori, refresh rate tinggi juga dapat membantu kita untuk mendapatkan gambar lebih cepat dibandingkan dengan layar yang punya refresh rate 60 Hz. Contohnya di laptop gaming yang satu ini Omen Max 16 yang punya refresh rate 240 Hz. Artinya, gambar yang ada di layar ini mampu di-refresh setiap 4,17 milisecond. Sedangkan di laptop thin and light biasa yang refresh rate-nya 60 Hz, gambar itu hanya dapat di-refresh setiap 16,7 milisecond. Ya, tentunya ini harus diimbangi dengan CPU dan GPU yang kencang juga ya. Jadi CPU dan GPU-nya harus mampu memberikan frame rate per second yang tinggi juga. Tapi terkadang walaupun refresh rate dan FPS-nya sudah tinggi, bisa jadi ada masalah baru. Ya, ini biasa disebut dengan screen tearing ya. Masalah ini terjadi saat jumlah frame yang dirender itu tidak sinkron dengan kecepatan layar untuk memperbarui gambar. Hasilnya gambar terlihat seperti robek ya, sobek di tengah. Terutama saat kita gerakan kamera di dalam game dengan cepat. Iya, sobek kan, makanya namanya screen tearing ya. Tearing itu kan sobek sebetulnya. Nah, screen tearing ini bisa kita hilangkan dengan menyamakan jumlah gambar yang dirender dengan refresh rate layar. Cara paling simpel yang hampir bisa dilakukan di semua laptop adalah dengan menyalakan VSync atau Vertical Synchronization. Fitur ini akan melakukan sinkronisasi jumlah frame yang dirender per detik dengan refresh rate dari layar monitornya. Contohnya, seperti saat GPU mampu merender hingga 120 Hz tapi layarnya hanya 60 Hz. Nah, VSync akan membatasi bahwa frame rate-nya atau FPS-nya di limit ke 60 FPS agar tidak terjadi tearing pada gambar yang ditampilkan di layar. Nah, walaupun VSync dapat menghilangkan masalah screen tearing, fitur ini bisa menghadirkan masalah baru yang sering dirasakan sebagian orang, yaitu adalah peningkatan latensi. Latensi sendiri adalah selisih waktu yang dihitung dari saat pengguna melakukan input ya, ngeklik atau mencet tombol gitu ya, hingga input tersebut hasilnya ditampilkan di layar. Ya, sederhananya kita klik buat nembak sampai tampil tuh ya bentuk ketembakannya gitu ya. Nah, itu ya. Kalau ada latensinya itu bermasalah. Nah, kenapa saat menggunakan VSync latensi bisa meningkat? Karena VSync akan memaksa GPU untuk menunggu monitor hingga selesai menampilkan gambar. Baru GPU merender gambar baru untuk ditampilkan. Proses berulang ini yang membuat latensi jadi meningkat. Nah, di laptop gaming, terutama laptop gaming kelas atas, masalah ini bisa diatasi dengan mudah sebenarnya ya. Karena layar laptop gaming kelas atas, contohnya di Omen Max 16 yang satu ini, sudah mendukung fitur G-Sync. Nah, G-Sync ini apa? Nah, G-Sync ini adalah fitur Adaptive Synchronization atau Adaptive Sync dari NVIDIA yang memanfaatkan kemampuan variabel refresh rate dari layar. Iya, layarnya harus punya refresh rate yang bisa bervariasi, berganti-ganti gitu ya. Nah, fitur ini berfungsi untuk melakukan sinkronisasi jumlah frame yang dirender dari CPU dan GPU tadi ya dengan refresh rate dari monitor. Udah mulai pusing? Intinya, kalau dia menghasilkan 75 frame per second, layarnya harus 75 Hz juga. Nah, gitu. Kalau dia menghasilkan 84 frame per second, berarti layarnya juga harus 84 Hz juga gitu ya. Nah, berbeda dengan VSync, kan VSync itu melakukan sinkronisasi dengan cara membatasi frame rate. Nah, si G-Sync dari NVIDIA ini bekerja dengan menurunkan refresh rate layar monitor untuk menyamakan dengan jumlah frame yang dirender oleh GPU. Jadi disamainnya
beda. Kalau tadi GPU-nya yang ditahan, nah ini layarnya yang bisa divariasikan ya. Nah, karena mekanisme yang berbeda, fitur ini tetap dapat bekerja dengan lancar tanpa menambah input latensi saat kita gunakan. Jadi saat kita main game bisa makin terasa imersif karena tidak ada tearing di layar dan input latensinya juga tetap rendah. Nah, selain G-Sync dari Nvidia juga ada standar lain yaitu dari AMD, ada FreeSync di situ. Tapi untuk saat ini fitur FreeSync memang masih lebih ramai di monitor desktop ya, bukan di monitor laptop. Dan perlu diingat untuk fitur seperti G-Sync dan FreeSync itu memang membutuhkan monitor khusus, jadi nggak bisa pakai sembarangan monitor. Tapi tenang, karena banyak laptop gaming kelas atas seperti yang satu ini sudah menggunakan monitor yang mendukung fitur G-Sync atau paling tidak G-Sync compatible. Nah, selain refresh rate, panel yang digunakan pada monitor juga ada beberapa macam nih ya. Di antaranya yang paling umum adalah TN atau Twisted Nematic, IPS, dan ada juga yang OLED. Tiap panel punya plus minusnya masing-masing. Untuk panel TN atau Twisted Nematic ya, ini yang paling sering digunakan di monitor gaming desktop kelas e-sport profesional. Karena monitor ini punya response time yang sangat cepat dengan refresh rate yang tinggi. Jadi cocok dipakai untuk main game yang kompetitif. Tapi monitor TN ini sudah jarang digunakan di laptop gaming karena memang warna yang dihasilkan tuh kurang konsisten saat kita lihat dari samping. Geser dikit aja udah berubah warnanya. Nah, yang paling sering digunakan di laptop gaming adalah panel IPS seperti yang ada di Omen Max 16 ini. Meskipun biasanya dia punya response time yang sedikit lebih rendah dibandingkan panel TN, panel IPS ini mampu memberikan konsistensi warna yang lebih baik. Jadi kalau mau lihat dari samping, warna tetap sama, nggak berubah jadi kekuning-kuningan atau bahkan inverted gitu ya, nggak berubah. Ini jadi penting juga ya, karena memang laptop gaming kebanyakan bukan hanya digunakan untuk main game, tapi juga dipakai untuk content creation. Jadi memang kebanyakan laptop gaming mulai dari kelas menengah itu sudah pakai panel IPS dengan color gamut minimum di 100% sRGB. Berikutnya, ada panel OLED seperti yang digunakan di laptop Omen Transcend 14. Panel OLED ini biasanya punya harga yang lebih tinggi dibandingkan layar dengan panel yang lainnya. Tapi layar OLED ini memiliki keunggulan pada teknologi panel yang digunakan karena mampu memberikan kontras warna yang paling bagus jika dibandingkan dengan IPS atau bahkan jelas dengan TN biasa. Itu jauh banget bedanya. Ini karena tiap individu pixel di panel OLED adalah dioda individual yang bisa dimatikan total, memberikan warna hitam yang benar-benar hitam. Biasa disebut sebagai true black di sini ya. Ini juga membuat panel OLED mampu terhindar dari masalah bleeding yang biasanya ada di monitor yang pakai sistem backlight kayak di IPS atau di TN. Walaupun panel OLED ini berpotensi mendapatkan masalah burn-in, masalah ini sebenarnya bisa diminimalkan dengan mengaktifkan fitur anti burn-in dari produsen laptop atau dengan mengaktifkan screensaver dan fitur auto hide taskbar pada Windows misalnya. Nah, meskipun refresh rate belum setinggi panel TN, panel OLED ini memiliki response time yang super cepat, bisa mencapai 0,2 milisecond yang membuatnya cocok digunakan untuk gaming. Nah, panel OLED juga jadi pilihan beberapa pengguna laptop gaming, apalagi untuk content creator yang butuh color gamut yang luas karena panel OLED itu bisa memenuhi 100% DCI-P3, bahkan bisa lebih. Jadi yang namanya monitor di laptop gaming itu memang sudah disesuaikan khusus ya, baik itu untuk kebutuhan gaming maupun untuk content creation. Nah, kalau menurut kalian layar laptop gaming itu cocoknya yang seperti apa sih? Yang mana yang paling cocok? Nah, coba tulis di kolom komentar. Oke, sampai sini dulu pembahasan kali ini dan sampai jumpa lagi di seri mengenal laptop gaming yang berikutnya. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.